Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Abaludin. Usia saya 27 jalan 28 tahun. Asal saya dari Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Adapun status saya di sini menjadi santri dan alhamdulillah diberi kesempatan oleh Kiai pimpinan Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Fitrah ini. Saya sebagai pengajar sekaligus merangkap sebagai pengurus santri putra di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darus Syifa Al-Fitrah ini. Pertama kali saya masuk ke Pondok Pesantren Yasfida Sukabumi ini itu tahun 2011-2012 dan saya sekolah di komponen di SMA Plus Yasfida Sukabumi dan saya lulus tahun 2013-2014. Santri itu selain menuntut ilmu agama, santri juga dituntut untuk menjadi insan yang memiliki karakter yang baik. Tentunya tatkala seseorang ingin memiliki karakter yang baik, dia juga harus berada di lingkungan yang baik juga, ya diantaranya di lingkungan pesantren. Karena pesantren adalah kawah candra di muka untuk menggojlok dan membentuk karakter sejak usia dini. Di era modern, generasi kekinian menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Tanpa karakter yang kuat, bisa jadi anak muda tak akan mampu survive. Itulah pentingnya pondok pesantren. Wa ma'nahu sareng ari maknana sifat qadim annahu eta saestuna Allah la awwala eta henteu aya mimitina eta maujud. Rutinitas santri di pondok pesantren Darus Syifa Al-Fitrah ini mungkin sama dengan pesantren-pesantren yang lain. Ya cuman kalau kegiatan intinya yang pertama kita setelah kegiatan sahur itu ada kegiatan yang Masya Allah menjadi kegiatan yang dijadikan kebanggaan untuk para santri Darus Syifa karena ini kegiatan yang langsung dipimpin oleh Bapak Sepuh. Ini langsung dipimpin, diberi arahan sama contoh oleh pimpinan kami itu Bapak Sepuh Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Fitrah ini. Nah ini melakukan kegiatan sholat sunat qiyamul lail ini dan habis sholat sunat qiyamul lail dilaksanakan sholat sunat yang lain itu sampai menjelang subuh. Setelah waktu subuh, para santri melakukan berjamaah subuh. Setelah subuh berjamaah selesai, dilanjutkan dengan membaca surah Yasin. Itu yang menjadikan kebiasaan di pondok pesantren kami. Setelah melakukan membaca surah Yasin, itu dilanjutkan dengan pengajian kelas yang diikuti oleh seluruh santri dari berbagai tingkatan.
Nah, setelah melakukan kegiatan sholat duha, para santri melakukan aktivitas sekolah dari mulai sekolah SDIT sampai tingkat SLTA. Setelah anak-anak pulang dari sekolah, dilanjut dengan kegiatan berjamaah duhur. Setelah melakukan kegiatan berjamaah duhur, anak-anak melakukan pengajian duhur. Itu dimulai dari habis berjamaah duhur sampai jam 2. Nah, dari mulai jam 2 anak-anak pulang ke Kobong, istirahat. Nanti dilanjut pengajian asar. Setelah melakukan pengajian asar sampai jam 5, anak-anak pulang ke Kobong dan dilanjut lagi berjamaah maghrib. Setelah berjamaah maghrib, mereka buka puasa. Setelah buka puasa dilanjut taraweh, dan setelah taraweh anak-anak melakukan pengajian pasaran kitab kuning itu sampai jam 10. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini anak-anak ditempa dengan ilmu agama yang full, dan insya Allah manfaat bagi mereka di masa yang akan datang. Alhamdulillah dengan bimbingan guru-guru kami, terutama bimbingan dari Pak Kiai, dari Bapak Sepuh Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Fitrah ini, kami para santri mendapatkan prestasi baik itu dari dunia formal ataupun dari dunia prestasi non formal. Adapun prestasi dari formal itu kami para santri mendapatkan prestasi dari bidang kecerdasan, dan kalaupun prestasi dari bidang non formal, para santri alhamdulillah mendapatkan penghargaan dan mendapatkan kejuaraan sampai tingkat nasional. Pesantren Darus Syifa ini memberikan keleluasan, memberikan waktu kepada siapapun santri yang ingin menambah wawasan, menambah ilmu, dan kalau bahasa di pondoknya sorogan. Itu dilakukan di jam tertentu sesuai kosongnya jam yang mengisi para ustadz, sehingga menjadikan santrinya itu tidak kalah dengan pesantren yang lainnya. Pesantren Darus Syifa Al-Fitrah ini besar, didirikan oleh ulama besar, maka keluar pun harus menjadi orang besar. Tapi bukan menjadi besar kepala, cuman harus menjadi orang besar gitu ya. Intinya membawa nama besar pondok pesantren dimanapun dan kapanpun. Maksud orang besar itu bukan orang yang paling pintar dari siapapun, bukan. Tapi orang besar itu bukan orang yang paling kaya dari siapapun, bukan. Tapi orang besar itu adalah orang yang bisa menjadikan kelebihannya bermanfaat bagi orang lain.
Kalau secara harfiah, Darus Syifa Al-Fitrah itu berasal dari 3 kata. Pertama ada dar yang artinya tempat. Yang kedua ada syifa, asyifa yang artinya obat. Yang ketiga ada al-fitrah yang artinya kesucian. Itu yang menjadi sifat awal dan asal manusia. Pentingnya definisi Darus Syifa itu pribadi itu para santri yang mungkin definisi bagi saya pribadi itu saya tidak bisa terlepas dari sulit rasanya meninggalkan rumah gitu. Meninggalkan rumah Darus Syifa ini sebagaimana dulu saya pertama meninggalkan rumah menuju Darus Syifa. Terasa sangat sulit. Hal-hal yang mengapa jatuh cinta di pesantren ini, khususnya di pesantren Darus Syifa ini, pertama ada nilai kebersamaan dan kebersamaan dengan teman sebaya, kemudian kebersamaan dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, kemudian kebersamaan dengan adik-adik. Yang terlebih lagi mungkin yang paling membuat saya jatuh cinta, bagaimana kebersamaan dengan seorang guru, yaitu pimpinan pondok pesantren, dan bagaimana cintanya seorang guru terhadap para santrinya. Saya merasakan bagaimana lelahnya guru-guru kami, bagaimana capeknya guru-guru kami dalam membimbing kita, sehingga rasa cinta guru tersebut mungkin kebayang ada atau otomatis masuk ke dalam diri ini, sehingga ya berat untuk meninggalkan pesantren karena mulai jatuh cinta. Ya pada dasarnya mungkin kita tidak boleh membeda-bedakan antara sesama guru, dan ada satu ungkapan pesan dari Bapak Sepuh Pondok Pesantren Darus Syifa Al-Fitrah ini, kalau bahasa Sundanya, santri teh lain saukur bisa ngaji, tapi santri teh kudu bisa jadi penggerak, kudu bisa jadi muharik dina sagala bidang kahadean. Ya kalau misalkan kita artikan ke bahasa Indonesia, santri itu tidak mesti harus bisa ngaji ilmu agama. Santri itu harus bisa menjadi penggerak, harus bisa jadi muharik di dalam suatu keadaan, di dalam semua hal apapun itu, yang penting kebaikan. Atau mungkin kalau pada zaman sekarang bisa santri itu harus menjadi agent of change. Pada dasarnya amanat dari pimpinan pondok pesantren itu Bapak Sepuh itu, santri itu harus menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dimanapun dia berada. Untuk pergolakan yang terjadi mungkin yang pertama itu ya yang saya rasakan dulu ya berasal dari rasa belum betah. Pasti itu udah sifat arud basyariyah mungkin ya, sifat manusia. Karena hari pertama itu masih teringat bagaimana rasa kebersamaan sama orang tua, masih merasakan rasa kasih sayangnya orang tua, dan bagaimana kebersamaan bersama teman-teman di kampung halaman dan sebagainya. Yaitu yang mungkin gejolak pertama yang saya rasakan. Saya mengakui hari pertama, kedua itu nangis juga gitu, meskipun saya sebelum ke mondok di pesantren di sini pernah juga merasakan pesantren, tapi dikarenakan belum bisa adaptasi ya semua mungkin bisa merasakan bagaimana tatkala kita jauh dari orang tua dan kita membutuhkan adaptasi, sehingga kita memerlukan waktu untuk itu. Itu mungkin yang saya rasakan di gejolak pertama. Saya sempat berpikir kenapa orang tua
menyimpan atau seolah-olah membuang saya ke pesantren itu karena mungkin pola pikir saya belum berpikir ke hal yang positif, dan saya rasakan hal itu dulu yang ada di benak pikiran saya, kenapa orang tua membuang saya ke pondok pesantren, karena saya yang biasa tidur bareng sama orang tua, makan bareng sama orang tua, ini jauh. Mungkin itu hal yang sulit untuk kita bisa supaya kita terbiasa mandiri. Orang tua menyimpan kita di pesantren, termasuk menyimpan saya di pesantren, itu bukan berarti orang tua itu benci atau tidak sayang. Justru tatkala orang tua menyimpan anaknya di pesantren, itu bukti dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Karena intinya tatkala kita diam di pesantren, kita pasti diajarkan dengan hal-hal yang baik. Tentunya yang pasti itu diajarkan dengan ilmu agama, karena apa yang kita lakukan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah itu, maupun ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, tanpa dibarengi dengan ilmu, itu akan ditolak oleh Allah. Sesuai dengan nadoman ada sedikit keterangan, pakulu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu marudatun latukbalu. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah saya berpikir dan berjalan waktu hampir berapa tahun, ada 11-12 tahun mencari ilmu, menuntut ilmu di pesantren di sini, itu baru sadar bahwasannya begitu pentingnya peran pesantren di kehidupan saya. Karena nggak kebayang tatkala kita berada di lingkungan tanpa circle yang baik, tanpa teman-teman sekeliling yang baik, itu akan menjadikan efek yang negatif untuk kita. Apalagi ada satu ungkapan itu dari Bapak Sepuh, kata beliau, pertama saya ngaji dulu, beliau mengatakan seperti ini, awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Nah, jadi kalau di arti kurang lebih artinya seperti ini. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, hal yang pertama yang harus manusia ketahui dan pahami itu tentang Tuhan, gitu, tentang Tuhan, tentang ma'rifat. Nah, kita bagaimana mau bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak belajar mencari hal sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan itu. Nah, saya menemukan itu di lingkungan pondok pesantren, dan saya nggak kebayang di zaman sebelum saya masuk pesantren, tatkala dulu di rumah banyak waktu yang terbuang, banyak waktu yang tidak dipakai dengan hal-hal positif, sehingga menjadikan diri ini tanpa arah, diri ini tidak mengenal ilmu Allah, tidak mengenal ilmu agama. Dan bagaimanapun kita manusia dituntut untuk mencari ilmu sesuai dengan keterangan utlubul ilmu faridatun ala kulli muslimin muslimat, seperti itu. Pesantren Darus Syifa ini santri diajarkan supaya bagaimana hidup mandiri dan bermanfaat pada semua hal yang positif tentunya, yaitu dan hal yang paling penting menjadi santri itu yaitu dia selalu memposisikan diri sebagai insan yang haus, yang selalu
mencari akan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.